Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai bagaimana struktur organisasi bukan sekedar bagan administratif, melainkan instrumen strategi yang menentukan hidup matinya efisiensi di sektor manufaktur. Eh, nggak bisa, woy. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan sedikit kata pengantar sebagai pembuka presentasi ini. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga makalah yang berjudul Analisis Peran Struktur Organisasi dalam Meningkatkan Koordinasi dan Efisiensi Pengambilan Keputusan pada Sektor Manufaktur. Ini saya dapat Ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri yang di bawah bimbingan yang terhormat Bapak Dr. IR Tri Tringudi Wiyat Wiyatno selaku dosen pembimbing. Judul dari sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sektor manufaktur adalah motor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki komplek- kompleksitas operasional tinggi. Masalah utamanya struktur yang kaku memicu ego sek- sektoral dan birokrasi yang menghambat kinerja. Dampak negatifnya terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan lambatnya respon terhadap perubahan pasar. Di industri manufaktur, kita sering menemui masalah di mana departemen produksi, pemasaran, dan SDM bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Struktur organisasi yang salah sering kali menjadi penyebab utama munculnya tumpang tindih tanggung jawab, yang pada akhirnya membuat perusahaan kehilangan daya saing karena terlalu lambat dalam bertindak. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji peran dan efektivitas struktur organisasi dalam menunjang kinerja operasional di perusahaan manufaktur secara spesifik. Studi ini menganalisis bagaimana hubungan antara unit kerja dan alur komunikasi dapat meminimalkan duplikasi kerja serta meningkatkan koordinasi internal. Rumusan masalahnya ada bagaimana peran struktur organisasi fungsional dalam memperjelas tanggung jawab karyawan di perusahaan manufaktur. Apa saja hambatan yang kedua, ada apa saja hambatan koordinasi dan komunikasi yang muncul akibat struktur organisasi yang kaku. Yang ketiga, bagaimana dampak
sentralisasi pengambilan keputusan terhadap fleksibilitas operasional perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertuju untuk mengaji 3 poin utama. Yang pertama, kejelasan peran; kedua, hambatan komunikasi; dan yang ketiga, efektivitas pengambilan keputusan dari pusat. Fokus saya adalah mencari solusi alur kerja internal menjadi lebih sinkron dan tepat sasaran. Ya, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tinjauan pustaka. Organisasi sebagai perserikatan formal yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi adalah susunan sistem hubungan posisi kepemimpinan yang mengatur kekuasaan dan spesialisasi. 5 elemen efektivitas. Yang pertama ada unit organisasi, yang kedua ada anggota, yang ketiga ada pola kerja terstruktur, yang keempat ada tujuan yang jelas, dan yang terakhir ada identitas diri. Cara teori, struktur organisasi berfungsi sebagai fondasi manajerial yang mengatur bagaimana pekerjaan dibagi dan diarahkan. Efektivitasnya sangat bergantung pada sistem komunikasi yang lancar serta rancangan manajemen yang mendukung strategi pasar perusahaan secara keseluruhan. Ya, kita masuk pembahasan. Pembahasan struktur fungsional dan kejelasan peran. Keuntungannya adanya spesialisasi kerja yang tegas, memulai job description yang tersandarisasi. Kelebihan kelebihannya lingkungan kerja menjadi transparan dan akuntabel karena setiap orang tahu batasan wewenangnya. Ada kekurangannya, yaitu menjadi kendala pada proyek lintas fungsi karena minimnya prosedur atau SOP kerjasama horizontal. Hasil studi menunjukkan bahwa model fungsional sangat bagus untuk menciptakan ahli di bidangnya masing-masing. Namun, masalah muncul ketika perusahaan butuh kolaborasi antar divisi. Karena saking fokusnya pada fungsi masing-masing, mereka sering kali tidak tahu bagaimana cara bekerja sama secara horizontal. Hambatan kor ada yang selanjutnya ada hambatan koordinasi lintas unit. Komunis- Komunikasi vertikal atau top down berjalan lancar mengikuti hierarki formal. Hambatan horizontal atau antar departemen yaitu ego sektoral dan birokrasi rumit. Dampak operasional, keterlambatan informasi memicu ketidaksinkronan jadwal produksi dan pengadaan bahan baku. Penelitian ini menemukan adanya ketim- ketimpangan komunikasi. Instruksi dari atasan ke bawah tersampaikan dengan cepat, namun informasi antar manajemen divisi sering terlambat. Akibatnya, tim produksi sering menunggu bahan baku yang belum siap hanya karena masalah birokrasi komunikasi yang terlalu berbelit-belit. Masih di pembahasan ada dampak sentralisasi keputusan. Masalah ini krusial lainnya
adalah sentralisasi yang terlalu tinggi ketika semua keputusan harus menunggu manajer puncak. Perusahaan kehilangan momentum, pimpinan sering mengalami kelebihan informasi, sehingga isu-isu kecil namun mendesak di lapangan justru tidak tertangani dengan cepat. Keputusan keputusan strategi dan teknik di didominasi oleh manajemen puncak atau top top manajemen. Dampak negatifnya terjadi informasi overload pada pimpinan. Akibatnya masalah operasional mendesak seperti komplain pelanggan sering terlambat ditandatangani karena harus menunggu persetujuan pusat. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, eh, sebagai penutup, perusahaan manufaktur di sini ada struktur fungsional memberikan stabilitas tetapi cenderung menciptakan birokrasi kaku. Koordinasi horizontal yang buruk menurunkan efisiensi dan meningkatkan biaya operasional. Perlu adanya desentrasi wewenang operasional dan penguatan budaya kerja kolaborasi. Struktur organisasi fungsional terbukti efektif dalam memberikan kejelasan, tanggung jawab, dan stabilitas operasional melalui spesialisasi tugas dan yang tegas. Namun pola pola ini cenderung menciptakan birokrasi yang kaku sehingga menghambat koordinasi horizontal antar unit dan memperhambat komunikasi lintas departemen. Ketidaksinkronan ini seringkali berdampak pada penurunan efisiensi kerja dan peningkatan biaya operasional yang tidak perlu. Selain itu, sentralisasi pengambilan keputusan yang terlalu tinggi pada manajemen puncak menghambat kecepatan adaptasi perusahaan tahap terhadap dinamika pasar. Sebagai penutup, perusahaan manufaktur perlu menyeimbangkan struktur formal dan fleksibilitas. Kita butuh pemimpin yang partisipatif dan sistem komunikasi yang memungkinkan setiap unit berinteraksi tanpa hambatan birokrasi demi menjaga daya saing di pasar global. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada hari ini. Jika ada salah kata atau kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah